Bab 2391, Kekuatan Abadi. Menghadapi Falmi yang seperti itu, Julian benar-benar tidak ingin membiarkannya berada di dekatnya. Sebelum dia bisa menolak lagi, Ziwei di sampingnya berkata, pokoknya, kekuatannya tidak buruk dan tidak akan menjadi beban, jadi mari kita bawa dia. Ya. Farah juga mengangguk terus-menerus. Kali ini dia kembali ke alam abadi untuk membalas dendam. Meskipun orang kuat yang membunuh ayahnya adalah makhluk dari alam abadi, dia khawatir makhluk ini berkolusi dengan alam lain. Jika dia membawa satu orang kuat lagi bersamanya, harapannya untuk menang akan lebih besar. Karena keduanya telah berbicara, Julian tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu, ikuti aku. Terima kasih. Falmi berbicara dengan lembut. Ayo pergi. Ziwei berteriak, lalu mendesak pesawat udara itu, yang langsung lenyap dari tempatnya, dan pada saat berikutnya telah memasuki kehampaan luas tak berujung. Perhentian pertama perjalanan ini adalah Gunung Astan di domain langit. Ketika pergi ke Gunung Astan, bahkan kapal perang terbang Ziwei adalah senjata sihir tingkat atas yang memiliki kemampuan melintasi ruang angkasa. Akan tetapi, butuh waktu lama untuk melintasi suatu domain. Menurut perkiraan Ziwei, dibutuhkan setidaknya 100 juta tahun untuk mencapai alam langit. Meskipun itu merupakan proses yang panjang, bagi yang kuat, itu hanya sekejap mata. Kapal perang terbang di dalam sebuah ruangan. Julian mengatur formasi waktu di sekitar ruangan. Dia duduk bersila di tanah dengan sebuah buku klasik melayang di depannya. Buku klasik ini tidak lain adalah Kitab Rahasia Abadi, Harta Karun Alam Abadi, yang juga merupakan kitab surgawi alam abadi. Sudah lama sejak Julian memperoleh buku Rahasia Abadi, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah buku surgawi sebelumnya. Pada saat ini, dia sedang membaca Kitab Rahasia Keabadian. Buku Rahasia Abadi terbuka dan menampilkan beberapa prasasti. Prasasti itu muncul di depan Julian. Julian melihatnya dengan saksama dan mencoba memahaminya. Kemudian dia mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru dan berlatih sesuai dengan metode mental yang tercatat dalam buku rahasia. Semenjak dia mempelajari sutra tertinggi 10 penjuru, dia mampu memahami kitab surgawi. Tak lama kemudian, ia mengembangkan kekuatan jenis lain. Inilah yang disebut kekuatan abadi. Sungguh menakjubkan. Julian menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, pendahulu yang menciptakan kitab suci tertinggi 10 arah begitu menakjubkan. Jika tidak ada kitab suci tertinggi 10 arah, bahkan jika aku mendapatkan kitab surgawi, bahkan jika aku dapat memahami kitab surgawi, aku hanya dapat mengolah kekuatan dalam kitab surgawi, tetapi aku tidak dapat mengolah kekuatan kitab surgawi lainnya. Hanya dengan mempraktikkan kitab suci tertinggi 10 arah, aku dapat mempraktikkan kitab surgawi lainnya pada saat yang sama. Saya sangat menantikan hari ketika saya dapat memperoleh semua buku surgawi, mengolah kekuatan 10 penjuru, dan menggabungkannya menjadi 10 penjuru langit dan kekuatan magis bumi yang unik. Setelah mengolah kekuatan abadi, Julian menyimpan buku rahasia abadi, membubarkan formasi waktu, dan berjalan keluar dari formasi waktu. Kapal perang terbang di ruang tamu yang besar. Beberapa pria kuat sedang duduk bersama mendiskusikan sesuatu. Julian datang. Falmi segera berdiri dan memanggil dengan hormat, Dekan. Setelah memanggil Dekan, dia mengubah kata-katanya. Tuan. Falmi mengenakan gaun hijau polos dengan rambut panjangnya diikat. Dia tampak sangat murni, tanpa kesombongan atau harga diri sedikitpun. Julian tidak mengambil hati nama-nama ini. Dia berjalan mendekat dan duduk di kursi kosong. Julian, kita hampir sampai di alam langit. Apakah kamu benar-benar mengenal Astan? Ziwei bertanya pada Julian. Saya kenal dia. Julian mengangguk. Aku juga mengenalnya. Yue Ming juga angkat bicara sambil tersenyum. Kalau dipikir-pikir, di alam yang sama, Astan pernah dikalahkan olehku. Dia dikalahkan olehku. Meniup. Ziwei tampak tidak yakin. Astan itu makhluk macam apa? Dia telah memasuki alam kekacauan dan memiliki status yang sangat tinggi di 9 alam tak berujung saat ini. Hanya segelintir orang yang dapat mengalahkannya. Apakah dia mengenalku atau tidak, kau akan tahu saat kau bertemu dengannya. Julian tidak menjelaskan terlalu banyak. Pada saat itu, matanya berputar-putar. Sekarang dia telah berlatih 3 buku. Dia tengah berpikir, apakah dia harus mencari kesempatan untuk mencoba peruntungannya di Gunung Langit saat dia pergi ke domain langit kali ini untuk melihat apakah dia bisa melihat kitab surgawi domain langit. Asal dia memperhatikannya, dia akan mampu mengingat tulisan-tulisan di kitab surgawi, lalu dia akan mampu berlatih. Saat itu dia telah mengolah Dao 4 arah. Tidak jauh dari 10 penjuru Dao dan 10 penjuru kekuatan magis langit dan bumi. Mata Julian berputar lagi, dan Ziwei segera menyadarinya. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, ide jahat apa yang tengah kamu pikirkan sekarang? Tidak, tidak. Julian segera bereaksi, menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang perlu saya perhatikan? Falmi telah lama berada di pesawat, tetapi Julian sedang menyendiri, jadi dia tidak sempat meminta nasihatnya.
Kini setelah akhirnya mendapat kesempatan, ia bertanya, "Guru, bolehkah saya bertanya apa yang membuat guru tekun berlatih, dan apa yang membuat guru berlatih hingga ke titik ini?" Ini. Julian sedikit ragu-ragu. Lebih baik tidak membicarakan hal-hal ini. Jika dia melakukannya, identitasnya akan terungkap. Setelah memikirkannya, dia mulai berbicara omong kosong. Bagaimana dengan bercita-cita menjadi orang kuat dan ingin mendapatkan peri sebagai istri? Dia berbicara omong kosong, tetapi Falmi mendengarkan dengan sangat serius. Begitu Ziwei mendengarnya, dia tahu Julian berbicara omong kosong. Dia terlalu malas untuk mengeksposnya. Dia memutar matanya dan pergi. Setelah berbicara omong kosong sebentar, Julian mengeluarkan buku rahasia keabadian dan memberikannya kepada Farah. "Ada apa?" Farah sedikit tertegun. Julian tersenyum dan berkata, "Saya telah membaca buku rahasia abadi. Buku itu tidak berguna bagi saya, jadi saya akan mengembalikannya kepada Anda." "Ah, benarkah?" Farah menjadi tertarik dan bertanya, "Ayah pernah berkata bahwa buku rahasia abadi mencatat teknik rahasia klan kita sejak zaman dahulu. Namun, para leluhur kita telah berusaha memahami buku rahasia abadi, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mampu memahaminya sepenuhnya. Apa sebenarnya yang tercatat dalam buku rahasia abadi?" Buku rahasia abadi diberikan kepadanya oleh ayahnya sebelum ia meninggal. Dia telah membacanya berkali-kali, tetapi tidak dapat memahaminya. Meskipun dia hampir tidak dapat memahami beberapa prasasti, dia tidak dapat memahaminya. "Tahukah kamu bahwa ada buku-buku surgawi di alam semesta lain?" Julian bertanya. Farah mengangguk dan berkata, "Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu detailnya." Keduanya berbicara tentang kitab surgawi, dan Ziwei, yang telah pergi, muncul kembali. Dia duduk di samping, menatap Julian dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, "Julian, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu memahami kekuatan King Yun dari buku surgawi King Yun? Dan apa kekuatan lain yang kamu gunakan saat bertarung dengan Falmi sebelumnya? Dan apa kekuatan yang menyatu dengan kekuatan King Yun?" Julian melirik Ziwei dan bertanya, "Aku bisa memberitahumu, tetapi saat aku punya kesempatan pergi ke wilayah langit atas bersamamu, kamu harus meminjamkanku kitab surgawi wilayah langit atas untuk dibaca." Mendengar ini, Ziwei langsung kehilangan energi dan semangatnya, seperti bola yang kempes, dan berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan ini kepadamu. Buku-buku surgawi di alam langit atas disimpan oleh ketua sekte. Aku belum melihatnya, dan aku mungkin tidak bisa meyakinkan ketua sekte untuk menunjukkannya kepadamu." Mendengar ini, Julian tidak mengatakan apa-apa. "Sepertinya aku hanya bisa mencari kesempatan di masa depan untuk melihat apakah aku bisa membuat kesepakatan dengan penguasa wilayah langit atas dan menukar buku-buku surgawi lainnya dengan buku-buku surgawi sekte langit atas." Julian menatap Farah dan Ziwei, serta Falmi dan Yue Ming yang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berkata sambil tersenyum, "Masing-masing dari 9 alam memiliki sebuah buku surgawi, dan buku surgawi ini mencatat metode mental yang misterius. Setiap metode mental dapat mengolah jenis kekuatan baru." Bab 2392, tidak melihat Astan. Julian tidak menyembunyikan apapun mengenai rahasia ini. Pertama, apa yang kita lihat sekarang layak dipercayai. Kedua, tanpa sutra tertinggi 10 penjuru, mustahil untuk memahami kitab surgawi. Sekalipun Anda hampir tidak dapat memahaminya, Anda tidak dapat mempraktikannya. Sekalipun engkau dapat mengamalkannya, engkau hanya dapat mengamalkan salah satu kitab surgawi. Apakah kau telah mengolah kekuatan yang tercatat dalam buku surgawi domain abadi? Ziwei bertanya dengan rasa ingin tahu, dan ketika kamu bertarung dengan Falmi sebelumnya, kekuatan lain yang kamu gunakan tercatat di buku surgawi wilayah mana? Julian tidak bisa mengatakan kebenaran tentang hal-hal ini dan hanya bisa menghadapinya dengan santai. Itu membosankan. Begitu Ziwei mendengarnya, dia tahu bahwa Julian hanya mencoba membodohinya, jadi dia berhenti bertanya dan menghilang dari tempat itu lagi. Farah menyimpan buku rahasia keabadian. Selanjutnya, pesawat udara itu terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, mereka muncul di domain langit. Tiba. Ziwei berbicara, dan segera menghentikan pesawatnya, menunjuk ke alam semesta yang sangat besar di depannya, dan berkata, "Ini adalah alam semesta inti dari domain langit. Gunung Langit dan Gunung Astan keduanya berada di alam semesta ini." Dia menyimpan pesawat udara itu. Beberapa orang berdiri di kehampaan yang tak berujung. Julian menatap alam semesta di depannya, dan hatinya menjadi gembira. "Aku akhirnya akan bertemu Astan." Berjalan. Julian berteriak, lalu melangkah maju, dan saat berikutnya dia telah memasuki alam semesta yang luas. Langit yang luas dan alam semesta, di balik gunung-gunung yang bebas. Julian menatap gunung suci di depannya. Gunung suci ini tidak dilindungi oleh formasi apapun. Dia dapat merasakan seluruh gunung Astan dengan indera ilahinya. Di puncak gunung Astan, dia merasakan aura yang familiar sekaligus asing. Dia berjalan dengan penuh semangat, dan setelah satu langkah dia telah memasuki gunung Astan. Siapa yang berani menerobos masuk ke gunung Astan? Suatu kekuatan mengerikan datang dari puncak gunung.
Tubuh Julian langsung terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Haha. Ziwei tertawa terbahak-bahak, inikah teman lama yang kamu sebutkan? Falmi segera berjalan mendekat, membantu Julian berdiri dari tanah, dan bertanya dengan khawatir, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Julian dibantu olehnya. Dia gagal menahan derasnya darah di tubuhnya dan darah pun muncrat keluar, membasahi Falmi yang ada di depannya dengan darah. Dia tampak malu dan berkata, maaf, saya tidak bisa menahan amarah saya sejenak. Falmi menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Sebuah cahaya menyambar tubuhnya dan dia segera mengganti pakaiannya. Julian menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, menatap Gunung Astan di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Senior Astan, apakah ini caramu memperlakukan teman lamamu? Aku Julian. Suara Julian bergema. Gunung Astan, puncak gunung. Ada pohon besar di sini. Seorang pria berbaring di pohon, memegang sepotong rumput di mulutnya dan menatap ke langit. Ketika ia mendengar suara yang datang dari kaki gunung, ia begitu terkejut hingga terjatuh dari pohon, tetapi tubuhnya berputar di udara dan berdiri kokoh di tanah. Julian, anak ini. Suatu kenangan muncul dari pikiranku. Seketika pikiran spiritualnya keluar dan merasakan kaki gunung. Dia tidak hanya melihat Julian, dia juga melihat Yue Ming. Mengapa kedua orang ini ada di sini juga? Dia menggumamkan sesuatu, lalu berkata keras, naiklah. Mendengar suara itu, Julian menatap Ziwei di sampingnya dengan ekspresi puas di wajahnya, lalu mulai mendaki gunung. Gunung Astan, puncak gunung. Astan mengenakan jubah hitam. Saat dia melihat Julian, dia tidak bisa menahan rasa gembira. Dia memeluknya dan tertawa terbahak-bahak, haha, itu kamu, nak. Itu benar-benar kamu. Dia memeluk Julian dan tertawa gembira. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu seseorang dari kampung halamanku. Astan, Yue Ming memanggil. Anak kecil, keluar dulu. Astan melirik Yue Ming, menjentikan jarinya pelan, lalu sebuah kekuatan mengerikan muncul, menyerang Yue Ming secara langsung. Yue Ming langsung tersingkir dari alam semesta. Tak lama kemudian, Yue Ming kembali. Dia memegang dadanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan berkata, tidak juga. Aku baru saja mengalahkanmu sekali di alam yang sama. Tidak perlu menyimpan dendam seperti ini, kan? Siapakah orang-orang ini? Astan melirik Ziwei, Farah, Falmi dan wanita lainnya. Julian segera berkata, saya sekarang adalah dekan Akademi King Yun Tianxian, dan mereka semua adalah tetua Akademi Tianxian. Astan, apa kabar? Sebuah suara datang. Lalu, kilatan darah muncul. Leluhur darah, kamu di sini juga? Astan terkejut, tetapi segera melihat petunjuknya dan berkata dengan tenang, ternyata itu hanya ilusi. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, lalu suatu kekuatan dahsyat pun muncul. Ziwei, Farah dan Falmi langsung terpesona dan muncul di luar Gunung Astan. Ziwei merupakan seorang pendekar setengah langkah alam kekacauan, namun saat menghadapi Astan, dia sama sekali tidak memiliki perlawanan. Di luar Gunung Astan, Ziwei sangat marah dan mengutuk, Astan ini sama sekali tidak menghargaiku. Dia ingin mendaki gunung lagi. Akan tetapi, pada saat ini, Gunung Astan memiliki kekuatan larangan yang kuat, bahkan Ziwei pun tidak dapat menggoyahkannya. Puncak gunung. Astan memandang Julian dan yang lainnya dan bertanya, mengapa kalian ada di sini? Julian menceritakan apa yang telah terjadi. Yue Ming juga menjelaskan mengapa dia datang ke 9 alam tak berujung. Julian bertanya, Senior, Anda telah berada di domain langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang telah Anda temukan? Astan menghela napas dan berkata, aku tidak menemukan apapun. Ketika pertama kali datang ke alam 9 tak terbatas, aku hampir mati. Setelah pulih dari luka-lukaku, aku menjadi sombong dan ingin tahu jarak antara aku dan para penguasa alam kekacauan, jadi aku datang untuk menantang penguasa alam langit. Namun, aku dikalahkan dan terjebak di Gunung Astan hingga aku menerobos alam dan memasuki alam kekacauan, lalu aku mendapatkan kembali kebebasanku. Selama bertahun-tahun, aku juga telah diam-diam menyelidiki beberapa hal yang terjadi saat itu, tetapi aku tidak memiliki petunjuk apapun. Sekarang aku menunggu aura alam kekacauan muncul lagi. Mendengar ini, Julian memberitahunya beberapa hal yang diketahuinya setelah datang ke 9 alam tak berujung. Jadi begitulah adanya. Setelah mengetahui hal-hal ini, Astan tiba-tiba menyadarinya. Namun, segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Yue Ming berbicara dan menceritakan beberapa informasi rahasia yang diketahuinya. Dia juga berbicara tentang penggabungan Chaos Domain Lord dan Chaos Heavenly Dao, dan Chaos Domain Lord ingin mengorbankan semua makhluk di Chaos Domain untuk dibangkitkan. Julian bahkan berbicara tentang beberapa hal yang ditemuinya dalam ilusi, termasuk Kaisar Manusia, Dugu Wusheng, dan buku surgawi. Beberapa orang kuat dari alam kekacauan berkumpul bersama dan berbicara tentang pemakaman langit di alam kekacauan dan beberapa rahasia dari 9 alam tak berujung.
Astan tidak mengetahui tentang hal-hal yang disebutkan Julian. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian bertanya. Astan berpikir sejenak dan berkata, menurut apa yang kau katakan, pasti ada sesuatu di balik kios domain yang disembunyikan saat itu, dan 9 domain tak berujung juga menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di masa lalu, sebelum 10 domain lahir. Yang dapat kita lakukan sekarang adalah menciptakan kekuatan kita sendiri, mendapatkan pijakan di 9 domain tak berujung, dan kemudian menunggu chaos aura muncul lagi. Pada saat itu, orang-orang kuat di 9 domain tak berujung akan mengambil tindakan, dan kemudian semuanya akan terungkap. Bab 2393, Rencana Rincin. Setelah mengetahui informasi ini, Astan juga memberikan beberapa nasihat kepada Julian. Yaitu menciptakan kekuatan sendiri di 9 alam tak berujung, pertama-tama peroleh pijakan di 9 alam tak berujung, lalu tunggu dengan sabar hingga nafas alam kekacauan muncul kembali. Pada saat itu, kebenaran masalah ini akan terungkap. Setelah mendengar ini, Julian juga mulai merenung. Saat dia meninggalkan Chaos telah menandai dimulainya era paling cemerlang dalam sejarah. Banyak orang kuat akan lahir di lingkungan ini. Kini, lebih dari 10.000 zaman telah berlalu. Dilihat dari kecemerlangan Chaos Domain, banyak orang kuat seharusnya lahir di Chaos Domain setelah dia pergi. Mungkin beberapa makhluk kuat di Chaos Domain berusaha keras mencari cara untuk menekan aura yang terpancar dari Chaos Domain, itulah sebabnya Chaos Domain tidak dirasakan oleh 9 domain. Jika ini benar, maka Julian tidak punya banyak waktu lagi. Apakah Akademi Tianshan Domain King Yun dianggap sebagai kekuatan kita sendiri? Julian bertanya. Astan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Akademi Tianshan hanyalah salah satu dari 5 akademi di King Yun. Bahkan jika kamu adalah dekan Akademi Tianshan, kamu tidak dapat mewakili 5 wilayah. Ini tidak masuk hitungan. Kita perlu membuat yang lain. Mendengar ini, Julian memikirkannya. Setelah beberapa lama, dia berkata, tujuan utamaku kali ini adalah domain abadi. Julian menceritakan beberapa hal tentang domain abadi. Astan mengangguk pelan dan berkata, wilayah abadi tidaklah buruk. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meredakan kekacauan di wilayah abadi, menguasai wilayah abadi, dan menciptakan sekte baru. Ketika aku bergabung, sekte itu pasti akan terkenal di 9 wilayah dan menarik banyak orang kuat untuk bergabung. Astan sudah memikirkan jalan masa depannya. Itulah satu-satunya cara. Julian mengangguk sedikit. Mereka berkumpul dan membicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat yang sama, kita harus menemukan cara untuk menemukan Kai dan Wutian yang datang ke 9 alam tak berujung dan mencari tahu mengapa mereka datang ke kekacauan. Dengan cara ini, kita dapat lebih baik menilai, menganalisis, dan menebak niat Sang Dewi. Lalu, kalau suatu hari inkarnasi Sang Dewi muncul, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang dibahas Julian dan lainnya. Diskusi ini berlangsung selama beberapa bulan. Selama bulan-bulan ini, mereka juga membuat rencana yang terperinci. Beberapa bulan kemudian, Julian menatap Yue Ming dan berkata, kamu turun gunung dulu untuk menghibur Ziwei dan yang lainnya. Aku akan bicara dengan senior Astan. Yue Ming mengangguk, lalu bangkit dan pergi. Setelah dia pergi, hanya Julian dan hantu leluhur darah yang tersisa. Hantu leluhur darah baik-baik saja dan langsung kembali ke ruang yang diciptakan oleh Julian. Karena saat ini dia hanya sebuah ilusi, tidak bisa merasakan keberadaan tubuh aslinya, dan juga tidak mengetahui keadaan terkini di Chaos Realm, jadi tidak ada yang bisa dikatakan kalau dia akan bertahan. Senior Astan, ada juga buku surgawi di domain langit. Apakah Anda punya cara untuk mendapatkan buku surgawi itu di tangan penguasa domain langit? Julian bertanya. Ia mempelajari rahasia kitab suci surgawi dan berhasrat untuk mengoleksi semua kitab suci surgawi. Semakin banyak buku surgawi yang diperolehnya, semakin banyak pula kekuatan yang dipupuknya, dan semakin kuat pula jadinya. Mendengar ini, Astan mengerutkan kening dan berkata, aku belum pernah mendengar tentang kitab surgawi sebelumnya. Aku baru tahu keberadaannya sekarang. Penguasa wilayah langit adalah makhluk yang sangat sulit. Agak sulit untuk mendapatkan kitab surgawi darinya. Namun, kamu dapat pergi ke wilayah abadi dan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkan kitab surgawi dari wilayah langit, bahkan jika aku harus merampoknya untukmu. Dengan kata-kata Astan, Julian merasa lega. Ngomong-ngomong, apakah ada alam ke-10 di alam kebebasan? Julian bertanya. Sekarang dia telah memasuki tahap akhir alam ke-9. Keadaan kebebasannya telah mencapai titik yang tidak dapat ditingkatkan, tetapi tubuh, darah, dan auranya masih dapat ditingkatkan. Asal dia bisa kembali tampil beda, dia akan bisa terus berkembang. Tentu saja. Astan tersenyum dan berkata, tidak hanya ada alam ke-10, mungkin juga ada alam ke-11. Sekarang aku telah mencapai alam ke-10 akhir dan sedang mencoba menjelajahi alam ke-11. Namun,
tingkat kultivasimu saat ini belum cukup tinggi untuk memasuki alam ke-10. Ketika kamu memasuki tahap akhir Tianji Dao, pikirkan tentang mencapai alam ke-10. Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Alam ke-10, alam ke-11, tampaknya jalan kultivasi benar-benar tidak ada habisnya. Akan tetapi, bahkan Astan yang telah memasuki alam kekacauan pun memikirkan alam ke-11. Kalau seseorang sudah mencapai alam ini, hal itu akan sangat menakutkan. Senior, apakah kamu akan pergi ke festival Hongmeng setelah satu era? Julian bertanya lagi. Saya harus ikut bersenang-senang. Astan berkata sambil tersenyum, di era ini, kalian harus menstabilkan domain abadi dan menduduki domain abadi. Festival Hongmeng setelah satu era akan menjadi waktu bagi kita untuk menjadi terkenal. Pada saat itu, domain abadi tidak akan lagi menjadi dasar 9 domain, tetapi akan menjadi domain yang kuat, bahkan salah satu yang terbaik di 9 domain. Bagus. Perkataan Astan sangat meningkatkan kepercayaan diri Julian. Dengan dukungan Astan, dia tidak takut pada apapun. Bahkan jika seorang ahli alam kekacauan yang kuat muncul di depannya, dia tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, hanya ada beberapa penguasa alam kekacauan di seluruh 9 alam, dan dia tidak memiliki peluang untuk menyinggung orang-orang kuat di alam kekacauan. Baiklah, cepatlah pergi. Aku juga perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyendiri dan mencari cara untuk menembus alam ke-11 Tao yang bebas. Astan berhenti sebentar. Julian berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Astan. Lalu dia meninggalkan Gunung Astan. Saat saya muncul lagi, saya sudah berada di kaki gunung. Di kaki gunung, sebuah rumah kayu muncul. Beberapa orang berkumpul di ruangan itu. Begitu Julian muncul, dia mendengar keluhan Ziwei. Jangan tunggu aku memasuki Chaos Realm. Saat aku memasuki Chaos Realm, aku akan menjadi orang pertama yang menantang Astan. Aku ingin melihat bagaimana dia masih bisa bersikap sombong. Ziwei berbicara dengan nada tidak puas. Julian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ziwei melihat Julian dan tidak menatapnya baik-baik. Dia berkata dengan dingin, siapapun yang dekat dengan Astan bukanlah orang baik. Baiklah, berhentilah menjadi wanita yang cerewet. Julian berkata, ayo pergi ke domain abadi, selesaikan masalah di domain abadi sesegera mungkin, dan pergi ke domain Hongmeng sesegera mungkin. Pada saat ini, Julian sangat menantikannya. Kami menantikan Astan menunjukkan kekuatannya yang mengerikan di domain Hongmeng dan menaklukkan orang-orang kuat dari 9 domain. Ziwei melambaikan tangannya dan rumah kayu itu menghilang, lalu dia memanggil kapal terbang. Rombongan itu menaiki pesawat udara. Aku akan mundur dan menerobos ke alam surgawi. Setelah menaiki pesawat udara itu, Julian meninggalkan sepatah kata dan berjalan menuju sebuah ruangan di dalam pesawat udara itu. Ia kemudian mengatur formasi waktu dan formasi isolasi napas di sekitar ruangan. Setelah melihat betapa hebatnya Astan, hal ini membuatnya terangsang. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Ziwei sangat kuat, tetapi saat menghadapi Astan, dia kehilangan kesabarannya. Dia juga menantikan hari di mana dia bisa meremas Ziwei sesuka hatinya. Di dalam ruangan, Julian duduk bersila di tanah. Aura yang kuat terpancar darinya. Meskipun dia tidak bertahan lama di alam tak terbatas Dao Ekstrim Bumi, pencapaiannya di alam tak terbatas Dao Ekstrim Bumi itu sangat mengerikan, yang mana sudah cukup baginya untuk memasuki alam Dao Ekstrim Surgawi. Bab 2394, menerobos alam dan memasuki Dao Surgawi. Meskipun Julian belum merasakan kesempatan untuk menerobos sekarang, namun, dia telah menguasai sutra hati yang asli, dan pemahamannya terhadap semua hukum surga sangat mengerikan. Baginya, memasuki ranah Dao Surgawi tertinggi hanyalah masalah keinginan saja. Kekuatannya telah lama mencukupi, dan jika dia ingin memasuki Dao Surgawi tertinggi, dia dapat melakukannya dengan mudah. Dia duduk bersila di tanah. Kilatan warna-warni muncul di tubuhnya. Setelah tatapan itu muncul dari tubuh, mereka membentuk prasasti ajaib. Pada saat ini, Julian sedang melakukan penyegelan. Ketika dia telah menafsirkan Tao secara ekstrim, dia merasakan bahwa kesempatan untuk menerobos telah tiba. Pada saat terobosan, auranya langsung meningkat, dan kekuatan Tao-nya langsung meningkat. Begitu saja, dia dengan mudah memasuki alam Dao Surgawi. Pada saat menerobos batas, pesawat udara itu mulai bergetar, kemudian terpenjara dalam kehampaan oleh kekuatan yang dahsyat, dan pesawat udara itu tidak bisa lagi bergerak maju. Dan di dalam kehampaan yang tak berujung itu, muncullah beberapa prasasti aneh. Ziwei segera merasakannya dan bergegas keluar ruangan, melihat prasasti aneh yang muncul di kehampaan tak berujung. Prasasti-prasasti aneh ini berkumpul bersama membentuk semacam awan bencana. Kesengsaraan surgawi, anak ini telah berhasil menerobos. Ziwei bergumam pada dirinya sendiri. Falmi bingung dan bertanya, seharusnya tidak seperti ini. Ketika saya memasuki Tianji Dao, tidak ada malapetaka surgawi. Bagaimana mungkin guru dapat menarik malapetaka surgawi?
Farah menjelaskan, hal ini terkait dengan kultivasi. Selama proses kultivasi, semakin banyak karma yang Anda hadapi, semakin banyak peluang dan keberuntungan yang Anda dapatkan, dan semakin besar kemungkinan Anda mengalami kesengsaraan surgawi. Ziwei mengangguk sedikit. Setelah memasuki alam Dao ekstrim, ini sudah merupakan puncak kultivasi. Bahkan malapetaka terkuat tidak dapat melakukan apapun terhadap makhluk di alam Dao ekstrim. Namun, setelah memasuki alam Dao ekstrim, semakin banyak karma yang terkontaminasi, semakin besar kemungkinan malapetaka surgawi. Selain itu, jika alam lain dari alam Dao ekstrim tidak muncul, kekuatan malapetaka surgawi akan lebih mengerikan ketika muncul setelah alam Dao ekstrim surgawi. Jika tidak muncul di alam Dao ekstrim surgawi, alam kekacauan primal setengah langkah akan muncul. Swoosh! Pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dan muncul di kehampaan tak berujung. Ini Julian. Julian merasakan bahwa kapal terbang itu terjebak dalam kekosongan ini. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul, langsung menghancurkan segel ruang di sini, dan kapal terbang itu dengan cepat muncul di kejauhan. Pesawat udara itu tidak terus pergi, tetapi tetap berada dalam kekosongan tak berujung ini. Di atas kepala Julian, prasasti-prasasti aneh terus bermunculan dan prasasti-prasasti tersebut berkumpul membentuk awan. Awan itu berwarna-warni dan terlihat sangat indah, namun di balik kemegahannya, ia menyembunyikan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan Ziwei, musuh dan para petarung alam kekacauan setengah langkah lainnya yang kuat di kejauhan merasa ketakutan. Betapa dahsyatnya bencana ini. Wajah cantik musuh tampak serius saat dia berkata, setelah mencapai alam pamungkas, banyak makhluk hidup tidak mau terkontaminasi oleh karma, dan mereka berlatih dengan sangat hati-hati, takut akan mengundang malapetaka surgawi saat mereka menerobos alam tersebut. Malapetaka surgawi di alam ini sangat mengerikan, dan munculnya malapetaka surgawi hampir berarti pemusnahan. Ya, Ziwei menghela napas, Julian tidak takut pada apapun. Bahkan setelah aku bertemu dengannya, dia tetap melakukan apapun yang dia inginkan. Tampaknya dia sama sekali tidak takut pada sebab dan akibat. Lihat, pola apa itu? Falmi menunjuk pada pola ajaib yang muncul di awan bencana dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Muzu, Ziwei, Farah, Yue Ming dan yang lainnya semuanya menatap dengan penuh perhatian. Awan bencana menutupi kehampaan tak berujung, dan pola ajaib muncul di awan bencana. Pola ini sangat aneh, sedikit menyerupai formasi Tai Chi Bagua, dan juga tampak seperti bunga tao yang mekar di permukaan datar, dan juga tampak seperti formasi diagram deduksi. Meskipun Ziwei dan yang lainnya berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat pola ini. Terlebih lagi, pola ini masih terus berubah, dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Bahkan orang kuat seperti Ziwei tidak dapat merasakan misteri perubahan ini. Itu terkenal. Yue Ming berkata, sejak zaman dahulu, tidak peduli kekuatan magis atau keterampilan unik apapun, itu lahir ketika seseorang menerobos ke alam Dao ekstrim surgawi. Mungkinkah Julian akan menciptakan kekuatan magis atau keterampilan unik kali ini? Orang-orang kuat ini semua menatap Julian. Dan Julian telah diselimuti awan bencana. Dia juga melihat pola yang muncul dari awan bencana. Setelah melihat pola ajaib ini, dia sedikit terkejut, karena pola ini memberinya perasaan yang familiar, tetapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Penderitaan surgawi Julian akan segera datang. Namun, dia merasa ini adalah kesempatan baginya. Sejauh pengetahuannya, 9 suara kekacauan dipahami oleh leluhur Dao kekacauan saat ia menerobos Dao ekstrim surgawi. Dan kebebasan besar Astan juga tercipta saat ia menerobos alam dan memasuki Dao surgawi. Itu benar. Julian tiba-tiba teringat. Bukankah pola ini merupakan gabungan dari semua hukum langit dan gabungan dari semua prasasti sutra hati yang asli? Semua prasasti asli dalam sutra hati asli ditafsirkan secara ekstrim, dan dikombinasikan dengan bunga Dao yang dibentuk oleh semua Dao di surga. Bukankah ini pola yang sebenarnya? Julian tiba-tiba tersadar. Boom! Kebisingan di area ini memekakkan telinga. Aura yang dipancarkan awan bencana menghancurkan kehampaan yang tak berujung. Retakan terus muncul di kehampaan yang tak berujung. Retakan ini terus meluas dan lubang hitam yang mengerikan pun bermunculan di luar angkasa. Turbulensi spasial muncul di lubang hitam. Kekuatan turbulensi yang tak terhitung jumlahnya ditambah dengan kekuatan bencana alam membuat area ini tampak mengerikan. Kekuatan area ini terlalu besar. Bahkan orang kuat seperti Ziwei tidak berani turun tangan dengan mudah. Begitu dia melangkah masuk, kekuatan kesengsaraan surgawi akan langsung menjadi lebih kuat. Dao surgawi akan mengira bahwa dia sedang mengganggu kesengsaraan surgawi, dan kesengsaraan surgawi akan menargetkannya. Swoosh! Pada saat itu, terdengar gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya. Haha! Julian sama sekali tidak takut, malah dia tertawa terbahak-bahak. Saya baru saja mencapai terobosan, dan kekuatan fisik saya dapat terus meningkat.
Sangat tepat untuk menggunakan guntur surgawi untuk menempa tubuh fisik saya dan menempanya menjadi tubuh fisik yang tak terkalahkan. Tawa Julian bergema di seluruh kehampaan yang tak berujung. Saat tawanya datang, guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi berbagai warna. Inilah pemandangan yang disebabkan oleh petir warna-warni yang memasuki tubuh dan menyatu dengan darah dan otot. Dan tubuhnya mulai gemetar dalam kekosongan tak berujung ini. Pada saat ini, pikiran Julian menjadi kosong dan dia kebingungan. Butuh beberapa saat baginya untuk sadar, dan begitu dia sadar, dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Dia merasakan tubuhnya. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Tak terhitung banyaknya tulang yang dibanggakannya hancur berkeping-keping akibat guntur. Bahkan beberapa tulang yang rapuh pun hancur, dan tampaknya mereka akan patah dan berubah menjadi bubuk jika disentuh sedikit saja. Di kejauhan, Ziwei dan orang-orang kuat lainnya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan ekspresi serius. Ziwei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, anak ini benar-benar mencari kematian. Dia berani melawan guntur dengan daging dan darahnya. Ini adalah kesengsaraan surgawi dari Dao Ekstrim Surgawi, dan dia telah menerima banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan. Karma yang telah menginfeksinya sangat mengerikan. Bahkan jika kekuatan karma diselesaikan, itu akan membuat kesengsaraan surgawi menjadi lebih kuat. Walaupun dia mengumpat, dia juga merasa khawatir dalam hatinya, khawatir pada Julian. Melihat penampilan Julian, hatinya terasa sakit. Bab 2395, Kesengsaraan Surgawi yang Aneh. Di kapal terbang di kejauhan. Banyak orang memperhatikan Julian, dan melihat penampilannya, mereka diam-diam mengkhawatirkannya. Karena, bahkan saat Julian bertarung dengan Falmi sebelumnya, dia tidak terluka begitu parah. Sekarang kesusahan surgawi baru saja muncul, dia terluka parah. Mereka benar-benar takut Julian tidak akan mampu bertahan menghadapi kesengsaraan surgawi Tianji Dao. Julian tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya karena kesakitan. Dia merasakan tubuhnya, dan setelah merasakan kondisi tubuhnya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia tidak berani ragu sedikitpun dan segera mengaktifkan jalur hidupnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Luka yang terlihat dengan mata telanjang sembuh dalam sekejap, dan beberapa luka di dalam tubuh juga sembuh. Akan tetapi, cedera yang disebabkan bencana alam tidak mudah untuk dipulihkan. Meski Julian tidak terlihat terluka sekarang, luka-luka di dalam tubuhnya sangat serius, dan bahkan ada sedikit kekuatan kesusahan surgawi yang mengalir di tubuhnya. Dia hanya duduk bersila di kehampaan tak berujung dan mulai menyerap dan memurnikan kekuatan kesengsaraan surgawi yang memasuki tubuhnya. Mendesis. Beberapa guntur lagi muncul dari awan dan menyerang Julian secara langsung. Julian tidak berani bersikap sombong lagi, dan segera mengaktifkan tubuh suci 10.000 Tao. 10.000 Dao surga muncul dari tubuhnya, dan kekuatan 10.000 Dao surga membentuk perisai pelindung dan mulai melindungi tubuhnya. Sekalipun Anda memiliki seluruh surga dan segudang hukum yang melindungi Anda, itu tidak akan ada gunanya. Guntur dari langit menghancurkan perisai pelindung yang dibentuk oleh semua hukum surga. Petir itu kembali menyambarnya. Dia memiliki puluhan ribu Dao yang melindungi tubuhnya, dan puluhan ribu Dao di surga yang mengimbangi kekuatan guntur surgawi. Ketika guntur surgawi jatuh di tubuhnya, kerusakan yang disebabkan padanya jauh lebih kecil. Tubuhnya stabil untuk sementara. Meskipun guntur dari langit terus bergemuruh, dia masih mampu mencegah tubuhnya hancur total. Setelah tubuhnya stabil, dia menghela napas lega. Dan banyak orang kuat di kejauhan juga menghela napas lega untuk sementara. Dalam musibah surgawi, Julian menggunakan kekuatan guntur surgawi untuk menenangkan tubuhnya. Kekuatan guntur surgawi memasuki tubuhnya melalui pori-pori di seluruh tubuhnya, dan darahnya juga terpengaruh, dan kekuatan guntur surgawi juga terbawa dalam darahnya. Pada saat yang sama, Julian juga memperhatikan pola yang muncul di awan bencana di langit. Pola-pola ini ajaib dan misterius, dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada pola-pola ajaib di awan bencana? Pola-pola ini terkait dengan berbagai cara di surga dan sutra hati yang asli. Julian bergumam pelan. Dia menatap polanya. Terlalu banyak prasasti yang tersembunyi dalam pola ini. Julian menuliskan prasasti tersebut dan menafsirkannya dalam pikirannya. Pada saat ini, ia menafsirkan prasasti yang tercatat dalam sutra hati asli secara ekstrim. Kekuatan seluruh surga dan berbagai hal lainnya dibawa ke titik ekstrim. Lalu cocokkan dengan tulisan pada pola. Ekstrak prasasti yang sesuai, gabungkan, tumpang tindihkan, dan simpulkan menjadi pola yang muncul di awan bencana. Segera, Julian melakukan pola ini. Sebuah pola muncul di depannya. Dia merasakan ada kekuatan aneh dalam pola ini, kekuatan yang melampaui levelnya sendiri. Akan tetapi, pola yang ditafsirkannya kaku, tanpa perubahan apapun. Itu hanyalah variasi pola pada awan bencana, dan pola pada awan bencana mempunyai variasi yang tak terhitung banyaknya. Bahkan dalam satu detik saja ada puluhan ribu perubahan.
Julian tenggelam dalam pola ajaib ini. Dalam pola ini, ia melihat Tao ditafsirkan secara ekstrim, prasasti yang paling misterius dan mendalam, serta kekuatan yang melampaui segalanya. Bom bum bum. Guntur dari langit terus bergemuruh. Ribuan perisai pelindung terus bermunculan di sekujur tubuhnya, lalu terus-menerus hancur dan lenyap begitu saja. Guntur itu berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, Guntur berhenti menyerang. Sudah berakhir, akhirnya berakhir. Melihat Guntur berangsur-angsur menghilang, Ziwei di kejauhan menghela napas lega dan berkata, saya benar-benar khawatir bocah itu akan mati di bawah malapetaka surgawi. Namun, tepat ketika mereka semua mengira bencana telah berakhir. Awan bencana dengan cepat berkumpul dan membentuk pola ajaib. Sebuah bayangan keluar dari pola. Begitu bayangan ini muncul, ia menyebabkan kelainan pada kehampaan tak berujung, dan sebagian besar kehampaan tak berujung itu runtuh. Ini, Ziwei tercengang. Falmi dan musuh keduanya membelalakan mata mereka. Apa ini? Yue Ming juga tampak serius. Penjelmaan dari daun surgawi. Tidak, aku bisa merasakan kehadiran Julian dalam bayangan ini. Beberapa orang kuat semuanya terkejut. Julian tenggelam dalam kondisi misterius. Pada saat ini, ia merasakan suatu kekuatan yang mendebarkan jantung. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan melihat pola di langit. Gambar ini terdiri dari prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Setiap prasasti sangat mendalam. Setiap prasasti melambangkan jenis Tao dan kekuatan tertinggi. Gambar ini, Julian tercengang. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul tanpa suara dan muncul di depannya dalam sekejap. Bebas dan mudah. Banyak orang kuat di kejauhan terkejut, karena bayangan itu menampilkan kekuatan kebebasan dan kemudahan, dan tidak menyebabkan fluktuasi spasial saat bepergian melalui ruang angkasa. Bahkan Ziwei, musuh dan makhluk kuat lainnya yang berada di alam kekacauan setengah langkah tidak dapat merasakan fluktuasi spasial. Begitu bayangan itu muncul, ia menyerang Julian. Sebelum Julian bisa bereaksi, tubuhnya terhempas oleh kekuatan yang mengerikan. Tubuhnya tiba-tiba terluka parah. Sebuah lubang berdarah yang mengejutkan muncul di dadanya dan darah terus mengalir keluar. Apa ini? Bagian dari musibah. Julian terkejut. Pada saat itu, bayangan itu muncul lagi. Julian tidak berani ceroboh, dan segera memanggil pedang kekacauan. Begitu dia bergerak, dia menggunakan Chaos Nine Sounds. 9 gelombang suara dan energi pedang menyabu, langsung mendekati bayangan itu. Namun, pada saat ini, pedang ilusi muncul di tangan Shadow. Penampakan pedang itu sama persis dengan pedang Chaos. Dia juga menggunakan keterampilan unik yang sama seperti Julian, 9 suara kekacauan. Gemuruh. Energi pedang sonik yang mengerikan bertabrakan satu sama lain, dan kekosongan itu langsung hancur. Di bawah serangan kekuatan yang mengerikan ini, kekosongan runtuh, ruang runtuh, dan waktu di sini juga terganggu. Julian langsung terkejut. Dia melancarkan serangan lain, dan kekuatan kekacauan melonjak seketika, diikuti oleh aktivasi kekuatan King Yun. Kedua kekuatan itu bergabung bersama, dan saat pedang kekacauan muncul, energi pedang yang menyilaukan pun terbentuk. Namun, bayangan itu menggunakan keterampilan unik yang sama. Seorang pria dan bayangan terlibat dalam pertempuran sengit di kehampaan tak berujung ini. Hanya dalam waktu singkat, Julian terluka, dan lukanya sangat serius. Bayangan itu tampaknya tidak terpengaruh. Sangat menakutkan. Seperti menghadapi diriku yang lain, diriku yang lebih kuat dariku. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berani ceroboh lagi, dan dalam sekejap dia memasuki keadaan bebas. Sebuah lingkaran cahaya terang muncul dari tubuhnya, lalu dia menunjukkan kekuatan abadi yang baru saja dia kembangkan. Pertempuran sengit terjadi di kehampaan tak berujung ini. Di kejauhan, banyak pria kuat tengah memperhatikan dengan saksama. Julian memperlihatkan keterampilan unik yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pikiran membuat bunga mekar. Kebebasan dan kemudahan, 9 suara kekacauan, 1 metode menghancurkan semua jalan. Selama Julian mengetahui keterampilan unik itu, dia akan menggunakannya. Akan tetapi, hal itu tetap tidak dapat melakukan apapun pada bayangan. Kekuatan Julian terus-menerus terkuras, tetapi Shadow memiliki berkah awan bencana, jadi kekuatannya tidak terbatas dan tidak ada tanda-tanda melemah. Saat pertempuran berlangsung, ekspresi Julian berangsur-angsur menjadi serius. Bab 2396, Membunuh Bayangan. Bayangannya aneh sekali. Kekuatan sihirnya sama persis dengan Julian, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Julian. Setelah pertempuran, Julian kehilangan banyak kekuatan dan luka-lukanya menjadi sangat serius, hampir sampai pada titik kelelahan. Namun bayangannya masih memiliki aura pelangi. Swoosh! Bayangan itu muncul tanpa suara. Pedang ilusi di tangannya menebas langsung ke arah Julian. Julian mengangkat pedangnya untuk melawan. Namun, sekarang dia terluka dan kekuatannya terkuras, jadi dia bukan tandingan Shadow.
Pedang di tangannya terlempar. Energi pedang yang mengerikan muncul dan menebas langsung ke arahnya. Luka berdarah muncul di dadanya. Daging dan darahnya terkikis, yang tersisa hanyalah tulang putih. Saat Julian teralihkan, bayangan itu mengayunkan pedangnya lagi. Dalam sekejap, Julian ditusuk oleh ratusan pedang. Ah! Beberapa seruan terdengar dari kejauhan. Melihat Julian kalah, beberapa orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tampak serius dan khawatir. Ziwei sangat ingin menyelamatkan Julian. Namun, ini adalah kesengsaraan surgawi. Jika dia mendekat, kesengsaraan akan menargetkannya. Menghadapi kesengsaraan surgawi, dia tidak memiliki keyakinan sama sekali. Akan tetapi, melihat Julian seperti ini, semua kekhawatiran itu langsung sirna dari benaknya. Tubuhnya berkelebat dan muncul di bawah naungan pola awan bencana dan muncul di depan Julian. Dengan lambaian tangannya, dia mendorong bayangan itu kembali. Dia menarik Julian dan menuangkan kekuatan yang kuat ke tubuh Julian untuk menyembuhkan luka-lukanya. Selama periode ini, kekuatan Shadow tampaknya menjadi lebih kuat, dan wilayahnya tampaknya menjadi lebih tinggi, menjadi setengah langkah menuju alam kekacauan. Shadow langsung menyerang Ziwei, dan Ziwei melawan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, meskipun dia mengerahkan segenap kekuatannya, dia masih belum sebanding dengan bayangan itu dalam satu gerakan. Dia terkena energi pedang dan tubuhnya terbelah dua. Kedua bagian tubuh itu dengan cepat bertemu di kejauhan dan berubah menjadi Ziwei. Cahaya ungu cemerlang bangkit dari tubuh Ziwei, dan muncullah teratai ungu cemerlang. Julian kebingungan, namun tiba-tiba tersadar dan mengumpat, "Apakah kamu mencari kematian?" Dia menggunakan kekuatan bebas dan mudah untuk muncul di hadapan Ziwei, mendorongnya menjauh, dan berkata, "Jangan khawatir tentang hidupmu. Ini adalah malapetaka surgawi. Cepat pergi." Ziwei didorong keluar dari jangkauan bencana surgawi. Begitu dia muncul, dia muntah darah. Pada saat ini, dia tampak sangat pucat. Setelah Ziwei meninggalkan jangkauan kesengsaraan surgawi, aura Shadow menjadi lebih lemah dan wilayah kekuasaannya tampaknya menjadi lebih rendah. Tidak ada bagian yang utuh pada tubuh Julian, semuanya ditutupi bekas luka. Keinginannya agak samar. Tetapi saat ini, dia tidak bisa mundur. Dengan pikirannya, pedang kekacauan yang telah terlempar muncul kembali di tangannya. Sambil memegang pedang kekacauan, dia sekali lagi menghadapi serangan bayangan. Ziwei kembali ke pesawat udara dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, dia menyadari betapa mengerikannya Julian. Dia muncul dalam kesengsaraan surgawi dan mengganggu kesengsaraan Julian. Bayangan itu mulai menyasarnya. Menghadapi bayangan itu, dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Artinya, jika mereka berada di alam yang sama, Julian bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Dalam kehampaan tak berujung, pertempuran sengit terus berlanjut. Julian terjatuh lagi, dan mulai bertarung lagi dan lagi. Pertempuran itu berlangsung selama 1000 tahun. Para penonton semuanya mengira Julian tidak dapat bertahan barang sesaat pun, namun Julian ternyata mampu bertahan selama 1000 tahun. Setelah bertarung selama 1000 tahun, daging dan darah Julian hampir habis, dan ia berubah menjadi tumpukan tulang. Jika itu makhluk biasa, aku tidak tahu berapa kali aku akan mati. Namun, jiwa Julian sepenuhnya menyatu dengan seluruh tubuhnya. Walau yang tertinggal hanya tulang belulang, namun jiwanya ada di dalam tulang belulang itu. Jadi meskipun tulangnya masih ada, dia memiliki pikiran dan kesadaran dan bisa bertarung. Pada saat ini, Julian masih bertarung. Tulang-tulangnya ditutupi dengan bekas luka. Beberapa tempat bahkan retak-retak, dengan ribuan retakan muncul, tetapi dia mempertahankannya dengan kekuatannya yang dahsyat, mencegah tulang-tulangnya retak. Semua orang kuat di kapal perang terbang itu sedang menonton. Mereka bahkan tidak berani bernapas atau berkedip. Dalam kehampaan yang tak berujung, bayangan itu terus menyerang Julian, dan energi pedang sonik yang mengerikan menyerang tulang-tulang putih. Pada saat ini, beberapa prasasti sihir bermunculan, dan prasasti-prasasti ini dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk sebuah pola sihir, yang langsung menyerap energi pedang tak terhitung jumlahnya yang meledak keluar. Setelah energi pedang ini diserap ke dalam pola, mereka terpantul keluar dalam sekejap dan menyerang bayangan itu. Shadow menghindari serangkaian serangan itu dalam sekejap. Ini adalah pola yang muncul di awan bencana. Ziwei tidak dapat menahan diri untuk berseru. Yue Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu bahwa Julian luar biasa. Dia benar-benar memperlihatkan pola yang terbentuk di awan bencana. Meskipun tidak ada perubahan, pola itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia." Tepat saat beberapa orang kuat terkejut, sebuah pola ajaib muncul di atas bayangan dalam sekejap. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pola itu, menyegel bayangan. Segera setelah itu, polanya memperlihatkan berjuta-juta jalan menuju surga dan berjuta-juta jalan kembali ke pedang. Energi pedang tertulis yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menyerang dewa bayangan. Tubuh bayangan itu retak pada saat ini, lalu berubah menjadi beberapa prasasti dan menghilang di tempat.
Pecahkan itu untukku. Dari kekosongan tak berujung ini, suara marah namun penuh tekad terdengar. Pedang kekacauan terbang cepat dan langsung menyerang diagram awan kesengsaraan di langit. Diagram awan kesengsaraan lenyap dalam kehampaan tak berujung dalam sekejap, dan kekuatan kesengsaraan surgawi juga lenyap. Sejak saat itu, malapetaka berakhir. Namun, Julian tidak bergerak. Julian, yang tubuhnya telah berubah menjadi tulang putih, duduk bersila di kehampaan yang tak berujung. Suatu formasi muncul di sekujur tubuhnya, suatu formasi waktu. Julian duduk bersila di kehampaan tak berujung, tak bergerak. Dan sebuah kapal terbang muncul tanpa suara. Ada banyak pria kuat berdiri di kapal terbang itu. Ziwei menatap Julian yang telah berubah menjadi tengkorak, namun ada sedikit kegembiraan di wajah cantiknya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kesengsaraan surgawi itu telah lenyap. Dia berhasil selamat. Sangat kuat. Falmi, yang telah bertarung dengan Julian, memiliki ekspresi keterkejutan yang luar biasa di wajah cantiknya. Guru adalah orang pertama yang bertarung seperti ini dan masih selamat. Bahkan dalam buku-buku kuno, saya belum pernah melihat orang yang bisa terus bertarung setelah bertarung seperti ini. Muzi juga berkata, Taoisme Julian terlalu mengerikan. Masa depannya tidak terbatas. Pada waktunya, dia akan menjadi orang kuat yang paling menakutkan di 9 alam, dan semua makhluk di 9 alam akan gemetar di bawah kakinya. Yue Ming berkata dengan ragu, diagram yang ditunjukkan Julian sebelumnya tidak berubah sama sekali. Tetapi diagram itu memiliki kekuatan yang melampaui ranah Julian. Aku ingin tahu apakah dia dapat memahami perubahan dalam diagram ini. Jika dia bisa, dengan kekuatannya, dia akan dapat mengalahkan seorang ahli alam kekacauan setengah langkah. Ahli alam kekacauan setengah langkah yang dibicarakan Yue Ming bukanlah ahli di tingkatan yang sama dengan Falmi sebelumnya. Sebaliknya, mereka seperti Liu Yun, yang bertahan dalam keadaan kekacauan setengah langkah untuk waktu yang lama. Tunggu sampai dia keluar. Ziwei tampak jauh lebih santai. Yang lainnya mengangguk dan menunggu di pesawat udara. Julian duduk bersila di kehampaan tak berujung, dan daging dan darah baru perlahan muncul dari tulangnya. Bab 2397, Pencerahan. Dalam kehampaan tak berujung, Julian duduk bersila dalam formasi waktu. Tubuhnya telah dipulihkan. Akan tetapi, dia terluka sangat parah, dan trauma pada dao surgawinya tidak mudah untuk dipulihkan. Akan memakan waktu yang sangat lama untuk pulih sepenuhnya. Julian menyembuhkan luka-lukanya sambil tenggelam dalam kultivasi. Bencana alam ini memberinya inspirasi besar. Dalam pikirannya, pola-pola ajaib terus-menerus dimainkan. Diagram-diagram ini terwujud dan muncul di atas kepalanya. Di atas kepala, sebuah pola ajaib muncul. Beberapa prasasti pada pola ini terus-menerus diganti, perubahan baru terus-menerus muncul, dan pola baru ditafsirkan. Pada saat ini, jalur di tubuh Julian tiba-tiba mengalami perubahan abnormal. Ini adalah jalan yang gelap. Dahulu kala, ketika Julian membudidayakan jalan gelap, keilahian jalan ini sangat aneh. Pada awalnya, dia berada dalam kondisi bayi, dan seiring meningkatnya kekuatan taunya, dia berubah menjadi seorang pria persis seperti dia. Akan tetapi, pria ini tidak punya kesadaran, tidak punya pikiran, hanya sebuah jalan. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul dari kegelapan. Walaupun itu hanya bayangan, orang masih bisa melihat bahwa fitur wajah bayangan ini persis sama dengan Julian. Di bagian terdalam pikiran Julian, sebuah diagram ajaib muncul. Dan bayangan muncul pada pola ajaib. Setelah merasakan pemandangan ini, Julian juga sangat terkejut. Dia mencoba mendesak bayangan itu. Pada saat ini, sebuah formasi jejak bayangan muncul. Saat itu juga, kekuatan dahsyat muncul dan ruang di sekitarnya langsung runtuh. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Julian sendiri juga terkejut. Aura bayangan ini terlalu kuat. Mungkin telah mencapai keadaan kekacauan setengah langkah. Dan ini baru tahap awal latihan. Jika kita menyempurnakan diagram dan mempelajari semua variasinya, bukankah bayangan ini akan menjadi lebih kuat? Hos. Julian menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia melanjutkan mempelajari diagram itu. Namun, diagram itu sangat misterius dan mendalam. Dia tidak dapat mengaktifkan diagram baru atau membuat diagram. Dia tidak dapat mengaktifkan diagram baru atau membuat diagram terus berubah. Julian untuk sementara berhenti berlatih. Dia melepas formasi waktu, melangkah maju, dan muncul di pesawat udara. Orang-orang kuat di kapal terbang itu memandang Julian seolah-olah dia adalah monster. Julian menyentuh hidungnya dan berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah ada sesuatu di wajahku?" Yue Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kamu sadari?" Yang lainnya menatap Julian. Mereka semua ingin tahu apa yang disadari Julian. Rahasia. Julian tersenyum misterius.
Kau merahasiakannya dariku. Ziwei langsung tidak senang, dengan kemarahan di wajah cantiknya, dan berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi, maukah kau memberitahuku? Saya benar-benar tidak tahu. Julian berkata tanpa daya, saya baru saja memahami beberapa diagram. Saya masih belum mengerti apa diagram-diagram ini. Falmi bertanya, apa yang terjadi dengan bayangan yang muncul di bawah jejak kaki itu? Mungkinkah itu adalah tubuh Dharma yang telah dikultivasikan? Tidak. Julian menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk dan berkata, bisa dibilang begitu. Perkataan Julian membingungkan banyak orang. Musuh berkata, ya, tidak, apa maksudnya tidak dan bisakah kamu mengatakannya? Ya, berhentilah bicara terlalu banyak dan bicaralah dengan cepat. Ziwei sedikit tidak sabar. Bagaimana kamu mengatakannya? Julian berpikir sejenak dan berkata, ketika aku masih sangat lemah, aku mengolah keilahian khusus, mirip dengan kloninganku, tetapi keilahian itu tidak dapat mewarisi pikiran asliku dan tidak dapat sama dengan pikiran asliku. Ketika aku menyatu dengan Dao, keilahian ini menghilang. Namun kali ini ketika aku memahami susunan diagram, keilahian Dao ke-8 ini muncul lagi. Julian menjelaskannya dengan sederhana. Mendengar ini, semua orang kuat yang hadir mengerutkan kening. Julian merasakan waktunya. Dia menemukan bahwa ratusan juta tahun telah berlalu antara kesengsaraan surgawi dan kemundurannya. Luka-lukaku cukup serius dan aku belum pulih. Aku akan pergi dan menyembuhkan luka-lukaku. Kalian cepatlah dan bergegas ke alam abadi. Julian meninggalkan sepatah kata dan memasuki ruangan pesawat udara. Para penguasa lainnya hanya saling berpandangan. Julian menjelaskan cukup lama, tetapi tak seorang pun mengerti. Lupakan saja, ayo pergi. Ziwei mendesak pesawat udara itu untuk pergi. Pesawat udara itu tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan tak berujung, dan muncul di tempat lain pada saat berikutnya. Julian meletakkan formasi waktu di pesawat udara untuk menyembuhkan luka-lukanya, sambil juga mempelajari diagram dan bayangan di bagian terdalam pikirannya. Pesawat udara itu bergerak maju dengan cepat. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 miliar tahun telah berlalu. Pesawat udara Ziwei juga muncul di dalam domain abadi. Setelah muncul di domain abadi, dia mengendalikan pesawat udara dan dengan cepat bergegas menuju alam semesta inti domain abadi. Tak lama kemudian, ia muncul di luar inti alam semesta alam abadi. Alam abadi, kekosongan tak berujung di luar inti alam semesta. Sebuah kapal terbang berhenti. Ziwei segera pergi memanggil Julian yang sedang menyendiri. Julian telah keluar dari pengasingannya dan tiba di alam abadi. Setelah Julian merasakan teriakan dari luar, dia segera membubarkan formasi waktu dan berjalan keluar rumah. Melihatnya terlihat baik-baik saja, Ziwei tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu terlihat baik-baik saja. Sepertinya lukamu sudah sembuh. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak semudah itu. Kali ini aku terluka parah. Bahkan sekarang, masih banyak retakan di tulangku, dan masih banyak luka alami di lapisan tulang. Begitukah? Mengapa aku tidak bisa merasakannya? Ziwei tampak bingung. Saya menekannya, Julian berkata, lalu berhenti menekan kekuatan surga di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan surga yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Kekuatan Dao surgawi ini sedikit mengejutkan Ziwei, dan dia mundur sedikit, takut kalau dirinya akan terkontaminasi oleh kekuatan Dao surgawi yang mengerikan ini. Julian menekan kekuatannya lagi dan berjalan menuju Dek di kejauhan. Banyak orang kuat berkumpul di sini. Begitu Julian datang, Farah bertanya, Saudara Julian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian melirik alam semesta yang mempesona di depan dan bertanya, apakah ini alam semesta inti dari domain abadi? Farah mengangguk dan berkata, ya, ini adalah alam semesta abadi, alam semesta inti dari domain abadi. Keluargaku dulunya berada di alam semesta ini, tetapi sekarang telah ditempati oleh orang-orang kuat lainnya, dan hampir semua anggota keluargaku telah terbunuh. Setelah mengatakan ini, ekspresi Farah dingin dan acuh tak acuh. Matanya yang jernih dipenuhi dengan niat membunuh. Di bagian terdalam matanya, beberapa prasasti magis terlihat samar-samar. Ceritakan padaku tentang situasi di alam abadi. Julian terkejut, lalu sebuah kursi muncul di belakangnya dan dia duduk. Farah berkata, orang yang menyerang ayahku dan menyebabkan kematiannya adalah salah satu bawahannya yang bernama Hernandez. Tingkat kultivasi Hernandez berada di alam kekacauan primal setengah langkah. Setelah menyergap ayahku dan membunuhnya, dia dengan cepat menduduki wilayah pengaruh keluargaku dan menangkap kembali banyak bawahan ayahku. Dia kemudian mulai memburu beberapa pengikut setia ayahku, dan aku juga mulai melarikan diri saat itu. Hanya itu yang ku tahu. Begitu banyak waktu telah berlalu, dan aku tidak tahu seperti apa situasi terkini di Eternal Domain. Bab 2398, Guru Gunung Kunlun Wutian. Farah tidak tahu banyak tentang situasi terkini di alam abadi. Namun, kekuatan domain abadi berada pada posisi paling bawah di antara 9 domain.
Tidak banyak pembangkit tenaga listrik alam kekacauan setengah langkah, apalagi pembangkit tenaga listrik alam kekacauan. Sejauh pengetahuan Farah, di inti alam semesta domain abadi, di Gunung Suci tempat ayahnya dulu tinggal, hanya ada satu pria kuat yang setengah langkah memasuki alam kekacauan. Adapun orang kuat lainnya dari Tianji Dao, mereka bukan apa-apa bagi Julian dan kelompoknya. Apa yang harus dilakukan? Farah menatap Julian. Sebelum Julian mengungkapkan pendapatnya, Ziwei angkat bicara dan berkata, seorang ahli alam kekacauan primal setengah langkah saja tidak akan bisa menimbulkan masalah. Hancurkan saja dia secara langsung. Menurut maksudku, aku akan melawannya terlebih dahulu dan mengalahkannya, lalu aku serahkan sisanya padamu. Julian segera berkata, jangan bertindak gegabah. Kejadian ini terjadi lebih dari 10.000 zaman yang lalu. Tidak seorang pun tahu kekuatan gerbang abadi saat ini. Mari kita pergi dan melihat-lihat serta melakukan beberapa penyelidikan sebelum membuat rencana apapun. Bantuan Julian pada Farah untuk membalas dendam kali ini adalah palsu, tujuan sebenarnya adalah untuk menduduki gerbang abadi. Gerbang abadi merupakan kekuatan terkuat di domain abadi dan sekte yang memimpin domain abadi. Menempati gerbang abadi sama artinya dengan menduduki sebagian besar domain abadi. Dengan cara ini, dia nyaris tidak dapat memperoleh pijakan di domain abadi. Kemudian tibalah festival Hongmeng, di mana gerbang abadi menjadi terkenal. Meskipun kultivasi Julian bukan yang terkuat di antara orang-orang ini pada dasarnya mengikutinya sebagai pemimpin mereka. Setelah dia mengemukakan pendapatnya, Ziwei tidak mengatakan apa-apa lagi. Yue Ming tidak mengatakan apa-apa. Berjalan, kata Julian. Kemudian, mereka keluar dari ilusi tak berujung ini, dan pada saat berikutnya mereka muncul di alam semesta abadi. Eternal Universe, sebuah planet tempat kantor pusat Eternal Gate berada. Duduk di kursi pertama adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah kuning. Dia tampak agak kekar, dengan alis tebal dan mata besar, dan dia memancarkan aura mendominasi yang tak terlihat. Dia tidak lain adalah Hernandez, pemimpin gerbang abadi saat ini. Cukup banyak makhluk hidup berkumpul di aula itu. Ada sekitar 20 makhluk dalam kelompok ini, muda dan tua, dan mereka semua memiliki aura yang kuat dan benar-benar berkuasa. Tuan Hernandez, sudah lama sekali, dan masih belum ada berita tentang kitab surgawi. Suara malas datang dari Pangeran Agung. Meski suaranya malas, ia membawa kesan tertekan. Sekalipun Hernandez merupakan orang kuat yang telah mencapai setengah langkah alam kekacauan, dia tidak berani gegabah. Dia berkata tergesa-gesa, Master Chaos, kami telah mencarinya dengan sekuat tenaga. Tetapi buku rahasia abadi telah hilang sejak putri mantan pemimpin sekte melarikan diri dari domain abadi 10.000 zaman yang lalu. Pria yang disebut Lord Chaos ini adalah seorang pria tampan, berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan jubah abu-abu. Dia memasang ekspresi marah di wajahnya dan berteriak, buang-buang waktu, sudah lama sekali dan masih belum ada jejak buku rahasia abadi. Kesabaranku terbatas. Sebelum pertemuan besar, tanpa buku rahasia abadi, gerbang abadi ini tidak perlu ada. Kalau saja Julian ada di sini, dia akan mengetahui bahwa Tuan Muda Chaos ini tidak lain adalah Wutian dari klan Chaos di domain kekacauan. Dia juga merupakan seorang jenius yang paling menakutkan di era Chaos Domain. Saat Julian bertarung dengannya, dia berada di Digidao. Sebelum datang ke 9 alam tak berujung, dia telah memasuki Tianji Dao Wuliang dan tetap berada di alam Tianji Dao Wuliang. Prestasinya di alam Tianji Dao yang tak terbatas sangatlah tinggi. Dia datang ke 9 alam tak berujung untuk mencari kitab surgawi. Sang Dewi muncul di klan Chaos dan menceritakan banyak hal dan rahasia kepadanya. Dia memintanya untuk datang ke 9 alam tak berujung untuk menemukan kitab surgawi dan memastikan untuk membawa kembali 9 kitab surgawi. Dia mengira menemukan kitab suci surgawi akan menjadi hal yang mudah baginya. Namun setelah tiba di 9 alam tak berujung, dia menyadari betapa mengerikannya 9 alam itu, jadi dia pergi ke alam Kunlun dan memuja penguasa alam Kunlun sebagai gurunya. Wilayah Kunlun menduduki peringkat sangat tinggi di antara 9 wilayah tak berujung, dan penguasa wilayah Kunlun merupakan pusat kekuatan alam kekacauan sejati. Dia sangat dicintai oleh penguasa wilayah Kunlun. Dia tidak hanya menjadi penguasa Gunung Kunlun, tetapi dia juga menerima kitab surgawi wilayah Kunlun dari penguasa wilayah Kunlun. Setelah memperoleh salah satu buku surgawi, ia mulai memperhatikan buku surgawi di wilayah lain, jadi ia mengarahkan pandangannya ke wilayah abadi, wilayah terlemah dari 9 wilayah. Dia membawa beberapa orang kuat dari Gunung Kunlun ke domain abadi, bermaksud untuk secara paksa merebut buku surgawi domain abadi dan buku rahasia abadi. Namun, ketika mereka tiba di gerbang keabadian, mereka menemukan bahwa kitab rahasia keabadian telah lama hilang. Dia telah menunggu lama, tetapi gerbang abadi masih belum menemukan buku rahasia abadi. Kesabarannya telah habis. Setelah meninggalkan komentar yang kejam, dia meninggalkan aula. Di aula, senyum di wajah Hernandez berangsur-angsur membeku, digantikan oleh ekspresi muram. Dia mengepalkan tangannya, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tunggu sampai aku memasuki alam kekacauan, dan aku akan melihat seberapa ganasnya dirimu. Hernandez sangat tidak rela. Namun latar belakang Wu Tian terlalu hebat. Dia adalah murid penguasa wilayah Kunlun dan penguasa Gunung Kunlun. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Pergi dan temukan keberadaan Farah dengan cepat. Ia berteriak keras, suaranya bergema di seluruh pegunungan, lalu menghilang di aula. Di aula utama gunung suci lainnya, Wu Tian duduk di kursi pertama, dan di bawahnya ada beberapa orang kuat yang menjebak gunung. Guru, mengapa Anda begitu bertekad untuk mendapatkan kitab surgawi? Meskipun ada salinan kitab surgawi di setiap alam, itu sangat misterius. Bahkan yang kuat di alam kekacauan tidak dapat memahaminya. Seorang tetua dari Gunung Kunlun bertanya. Dia tahu tentang kitab surgawi. Dia juga tahu bahwa setiap wilayah mempunyai kitab surgawi. Kitab suci sudah ada sejak zaman dahulu kala. Para penguasa setiap wilayah mengetahui bahwa wilayah lain memiliki kitab surgawi, dan para penguasa wilayah ini bahkan saling bertukar salinan, tetapi tidak seorang pun dari mereka dapat memahami kitab surgawi tersebut. Seiring berjalannya waktu, tidak ada orang kuat yang peduli lagi terhadap kitab suci surgawi. Itulah yang dimaksud oleh guru. Kalau kamu ingin tahu, tanyakan saja kepada guru. Wu Tian tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini, dan dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia harus menyalahkannya pada penguasa wilayah Kunlun. Tetua Gunung Kunlun tentu saja tidak berani bertanya kepada penguasa wilayah Kunlun. Baiklah, semuanya turun. Aku akan sendiri dan tenang. Wu Tian berhenti. Semua orang berkuasa lainnya di aula itu pergi. Wu Tian duduk sendirian di kursi, mengusap pelipisnya dengan tangannya, dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Dia telah berada di 9 alam tak berujung dalam waktu yang lama, lebih dari satu era, namun kini dia baru memperoleh kitab surgawi dari Gunung Kunlun. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum kita dapat mengumpulkan ke-9 buku surgawi itu. Ia tengah memikirkan bagaimana ia dapat memperoleh semua buku surgawi dengan lebih cepat. Saat dia memperoleh semua buku surgawi adalah ketika dia kembali ke alam kekacauan. Itulah saatnya leluhur klan Chaos dibangkitkan dan dikembalikan. Itulah saat klan Chaos berdiri di puncak 10 alam, menjadi penguasa 10 alam, dan menjadi penguasa keabadian. Saat itu, dia merupakan penyumbang terbesar bagi klan Chaos. Bab 2399, bisakah aku merebutnya? Julian tidak tahu bahwa Wu Tian telah datang ke domain abadi dan telah mengincar buku rahasia abadi. Pada saat ini, ia telah memasuki alam semesta abadi. Setelah memasuki alam semesta abadi, kelompok tersebut menyembunyikan aura mereka sendiri dan mengubah penampilan mereka. Meskipun mereka bukan makhluk dari domain abadi, mereka masih memiliki ketenaran di domain Qingyun. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa makhluk di alam semesta abadi berasal dari domain Qingyun. Mereka juga takut dikenali dan merusak sesuatu. Kota abadi. Ini adalah kota di bawah gerbang abadi, dan juga kota yang paling dekat dengan gerbang abadi. Ketika Julian dan orang-orang kuat lainnya tiba di gerbang kota, mereka melihat sebuah potret tertempel di tembok kota. Potret itu adalah Farah. Beberapa orang saling memandang. Julian berkata pelan, aku tidak menyangka sudah lebih dari 10.000 zaman berlalu, dan gerbang abadi masih melacak keberadaan Farah. Farah pun tidak menduga hal ini. Dia berkata, untungnya, aku telah bersembunyi di Akademi Qingyun Tianshan selama bertahun-tahun. Kalau tidak, setelah sekian lama, gerbang abadi pasti telah menemukan wilayah lain. Ayo pergi ke kota. Julian tidak banyak bicara. Sekelompok orang memasuki kota. Setelah memasuki kota, mereka menemukan gunung suci di kota itu dan menetap sementara. Setelah mereka menetap, mereka berkumpul bersama. Julian menatap Farah dan bertanya, apa tujuan utamamu kali ini? Apakah kamu akan menghancurkan sekte abadi atau hanya membunuh Master Sekte Hernandez? Wajah Farah berubah muram. Keluargaku memiliki banyak anggota. Ketika ayahku meninggal, banyak anggota keluarga yang terbunuh. Sekarang, tidak ada satupun makhluk hidup di gerbang abadi yang merupakan anggota keluargaku. Kalaupun ada, mereka adalah pengkhianat. Gerbang abadi ini tidak perlu ada. Cabut saja. Farah memendam kebencian yang mendalam. Perseteruan berdarah harus dibalas dengan darah. Bagaimana mungkin aku begitu berduka cita kepada keluargaku yang telah tiada jika aku tidak mencabut gerbang abadi? Dengan kata-kata Farah, Julian tahu apa yang harus dilakukan. Kalian pergilah keluar kota dan periksa berita. Julian memerintahkan. Saya tidak pergi. Farah duduk malas di kursi dengan kaki di atas meja. Gaunnya melorot sampai ke paha, memperlihatkan kaki putihnya yang panjang. Tuan, kalian istirahat saja dulu. Saya akan pergi memeriksa informasinya. Falmi berdiri dan berkata. Aku juga mau jalan-jalan. Muzu menindaklanjutinya. Ya. Julian mengangguk lembut. Dia menatap Farah yang siap bergerak dan berkata, jangan keluar. Seluruh wilayah abadi sedang mencarimu.
Bahkan jika kamu menyembunyikan auramu, itu akan sia-sia jika kamu bertemu dengan orang yang benar-benar kuat. Farah menganggukkan kepala kecilnya. Setelah itu, Falmi dan Muzu keluar untuk memeriksa berita. Yang lainnya beristirahat di Gunung Suci ini. Gunung Suci, Gunung Belakang. Julian duduk di atas batu, menatap ke kejauhan dengan bingung. Di kejauhan, seorang wanita cantik berjalan mendekat. Dia mengambil langkah kecil dan muncul di depan Julian. Julian melirik Farah yang berjalan mendekat. Ada apa? Apakah kamu khawatir tentang sesuatu? Farah bertanya saat dia melihat Julian linglung. Julian juga tampak ragu-ragu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Farah bahwa setelah menyelesaikan masalah gerbang abadi, dia akan menciptakan kekuatan baru di alam semesta ini. Julian berpikir sejenak dan bertanya, setelah menghancurkan sekte abadi, apa rencanamu? Apakah kamu akan membuat sekte baru dan mengambil kembali posisi ayahmu sebagai penguasa wilayah abadi, atau semacamnya? Pertanyaan ini membuat Farah bingung. Dia hanya ingin balas dendam. Mengenai apa yang harus dia lakukan setelah balas dendam, dia benar-benar belum memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku belum memikirkannya. Jika memungkinkan, aku harus kembali ke Akademi Tianxian, menghabiskan waktu luang, beristirahat dengan tenang, dan mengejar alam yang lebih tinggi. Mendengar ini, Julian tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Bagaimana kalau aku membuat sekte di alam semesta abadi? Oke, Farah langsung berkata, itu lebih baik. Aku tidak perlu mengikutimu kembali ke Akademi Tianxian. Kalau begitu, sudah diputuskan. Julian tersenyum. Falmi dan Muzu pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat pula. Tak lama kemudian, mereka kembali. Balai Gunung Suci. Falmi berkata, untungnya, kita tidak bertindak gegabah kali ini. Menurut informasi yang kutemukan, beberapa waktu lalu, pemilik Gunung Kunlun di wilayah Kunlun membawa beberapa orang kuat dari Gunung Kunlun untuk menetap di gerbang Absdi dan memaksa pemilik gerbang abadi, Hernandez, untuk meminta buku rahasia abadi. Mendengar ini, Ziwei sedikit terkejut dan bertanya, ini tidak mungkin. Pemilik Gunung Kunlun adalah penguasa wilayah Kunlun, seorang ahli alam kekacauan sejati. Apakah dia akan datang ke gerbang abadi secara langsung hanya untuk sebuah buku surgawi? Muzu juga berkata, saya telah menanyakannya. Penguasa wilayah Kunlun telah menerima seorang murid. Ia telah menyerahkan posisi penguasa Gunung Kunlun kepada murid ini. Murid ini bernama Wu Tian. Kali ini, Wu Tian membawa orang-orang kuat dari Gunung Kunlun ke gerbang abadi. Wu Tian. Ketika Julian mendengar tiga kata ini, tubuhnya sedikit gemetar dan dia hampir terjatuh dari kursi. Yue Ming juga menjadi waspada dan bertanya, apakah kamu yakin itu Wu Tian? Sudahkah kamu memeriksa potretnya? Falmi melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah potret muncul di depan orang-orang. Melihat penampilan orang dalam gambar, Julian dan Yue Ming saling memandang. Julian menyentuh pelipisnya dengan lembut, dengan wajah serius, dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa Gunung Kunlun ikut campur? Ini benar-benar sulit untuk ditangani. Yue Ming bertanya, Julian, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Julian berpikir sejenak dan berkata, dalam pertempuran antara kita para junior, para ahli Chaos Realm seharusnya tidak ikut campur, kan? Bahkan jika mereka ikut campur, kita tidak perlu takut. Aku punya Astan di belakangku, dan Ziwei punya penguasa domain langit atas tertinggi di belakangnya. Bahkan jika penguasa domain Kunlun ingin ikut campur, dia harus berpikir dua kali. Ziwei mengangguk dan berkata, kau benar. Orang kuat yang telah mencapai alam kekacauan tidak akan mudah terlibat dalam pertikaian di berbagai wilayah. Dengan kata-kata ini, Julian menghela napas lega. Dia memerintahkan, pergi dan cari tahu semua informasi tentang orang-orang kuat yang dibawa Wu Tian dari Gunung Kunlun kali ini. Aku ingin melihat berapa banyak orang kuat yang dibawa Wu Tian dari Gunung Kunlun kali ini dan apakah mereka dapat mengalahkan kita. Setelah menerima instruksi, Falmi dan Muzu pergi lagi. Kali ini, mereka pergi untuk menyelidiki rincian Gunung Kunlun. Karena kekuatan gerbang abadi rata-rata, bahkan Julian sendiri dapat mengalahkan gerbang abadi. Sekarang selama kita mengetahui berapa banyak orang kuat yang dibawa Wu Tian, kita dapat mengambil tindakan. Gunung Suci, Gunung Belakang. Julian tinggal bersama Yue Ming. Julian mengusap dagunya dan berkata, Yue Ming, Wu Tian datang ke gerbang abadi untuk meminta kitab suci. Mungkinkah dia datang ke 9 alam tak berujung untuk mencari kitab suci juga? Yue Ming mengangguk dan berkata, mungkin saja begitu. Julian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, dia menjadi murid penguasa wilayah Kunlun dan sekarang dia telah menjadi penguasa Gunung Kunlun. Apakah kitab surgawi Gunung Kunlun akan berada di tangannya? Bisakah kita merebut kitab surgawi itu darinya? Kita bisa menangkapnya dan menanyainya, tetapi Wu Tian ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Kata Yue Ming. Julian tersenyum tipis dan berkata, dia pernah kukalahkan sebelumnya, tapi sekarang aku masih bisa menekannya. Julian masih sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Bab 2400, Pembunuhan Langsung.
Kali ini, Wutian membawa orang-orang kuat dari Gunung Kunlun ke domain abadi, tidak secara diam-diam, tetapi secara terbuka. Domain abadi sangat lemah, jadi Wutian tidak perlu bertindak secara rahasia. Oleh karena itu, beberapa makhluk di kota abadi mengetahui orang-orang kuat macam apa yang telah muncul di Gunung Kunlun. Sangat mudah untuk mengetahui informasi tentang orang-orang kuat di Gunung Kunlun. Tak lama kemudian orang yang keluar untuk memeriksa berita itu kembali. Gunung Suci, Aula Utama. Falmi berkata, kali ini, Wutian membawa banyak orang kuat dari Gunung Kunlun ke wilayah abadi. Salah satu dari mereka adalah adik laki-laki dari penguasa wilayah abadi, dan paman dari Wutian. Namanya adalah Badao. Badao sangat kuat dan merupakan salah satu orang terkuat di Gunung Kunlun. Kekuatannya berada di alam kekacauan setengah langkah. Muzu melanjutkan, selain itu, ada 3 master alam Tianji Dao Wuliang, dan 10 master tahap akhir Tianji Dao. Setelah mendengar susunan ini, Julian menghela napas lega. Masih terdapat kesenjangan tertentu antara jajaran yang dibawa Wutian dengan jajarannya. Dia memiliki 2 penguasa alam kekacauan setengah langkah sejati di sisinya, dan ada pula yang dulunya berada di alam kekacauan setengah langkah, sekarang Falmi yang berada di alam Dao tak terbatas ekstrim. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yue Ming bertanya, haruskah kita langsung menuju gerbang abadi? Julian mengusap dagunya dan berpikir, jelas tidak mungkin membunuhnya begitu saja. Wutian mengetahui rahasia kitab surgawi dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Jika Farah muncul, dia pasti akan berdiri di sisi gerbang abadi untuk menangkap Farah dan merebut kitab surgawi. Mendengar ini, Ziwei tidak dapat menahan rasa penasarannya. Julian, mengapa Wutian mengetahui rahasia kitab surgawi? Apa hubunganmu dengan Wutian? Mengapa reaksimu begitu keras saat mendengar namanya sebelumnya? Ziwei menatap Julian, menunggu jawabannya. Julian tampak malu. Sungguh sulit baginya untuk mengatakan hal-hal ini. Haruskah dia memberitahu Ziwei bahwa Wutian dan dirinya berasal dari alam kekacauan, dan bahwa dia tidur dengan istri Wutian dan memiliki seorang putra dengannya? Julian terbatuk pelan beberapa kali dan berkata, sebaiknya kau tidak memberitahu siapapun tentang rahasia kitab surgawi. Jika orang luar yang kuat, orang-orang kuat yang memegang kitab surgawi, tahu bahwa kitab surgawi dapat menumbuhkan kekuatan misterius, maka 9 alam tak berujung akan kacau balau. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu semua kebenarannya. Julian tidak memberikan banyak penjelasan. Selanjutnya mereka membahas rencana pertempuran. Dan pada saat ini, ada gunung suci di gerbang abadi. Wutian sedang duduk di aula utama dengan linglung ketika seorang pria parubaya masuk. Wutian segera berdiri dan memanggil, Paman Master. Orang tua itu tak lain adalah adik laki-laki dari Chaos Domain Lord, Badao, seorang makhluk kuat yang sudah setengah langkah memasuki Chaos Realm. Badao tingginya sekitar 2 meter dan berpenampilan kasar, membuat orang-orang tampak liar, tetapi ia memiliki senyum ramah di wajahnya. Wutian, karena saudaraku tidak ada di sini, tolong jangan menahan diri. Ngomong-ngomong, masih ada beberapa prasasti yang kau ajarkan kepadaku yang tidak dapat kupahami. Aku sudah memahami kekuatan Kunlun secara awal, tetapi setiap kali aku menggunakannya, aku merasa ada yang salah. Badao berjalan mendekat dan mulai bertanya. Wutian memperoleh sutra tertinggi 10 penjuru yang tidak lengkap dari gadis surgawi Dunsing. Dia juga dapat membaca prasasti yang tercatat di kitab surgawi, namun tidak dapat memahami semuanya karena sutra tertinggi 10 penjuru yang dipelajarinya belum lengkap. Dia memperoleh kitab surgawi Kunlun, dan demi menaklukkan yang kuat, dia menyederhanakan lagi sutra tertinggi 10 penjuru yang belum lengkap, membuatnya belum lengkap lagi, lalu mewariskannya kepada pamannya, dan kemudian dia membawa pamannya Badao ke domain abadi bersama-sama. Paman Guru. Wutian berkata dengan sungguh-sungguh, kitab suci adalah keberadaan yang misterius. Kitab itu ditinggalkan oleh orang yang sangat kuat bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bisa begitu mudah dipahami? Mungkin perlu mengumpulkan semua kitab suci dari 9 alam untuk memahaminya sepenuhnya. Setelah aku mendapatkan kitab suci dari alam abadi, aku akan menjadi orang pertama yang menunjukkannya kepada pamanku. Wutian mulai membodohi orang-orang. Ya, sungguh suatu berkah bagi Gunung Kunlun karena memiliki seorang jenius sepertimu. Badao mulai memuji, lalu bertanya, apakah semua prasasti yang kau kuasai diajarkan kepadamu oleh kakak seniorku? Ya, kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu? Wutian berkata sambil tersenyum, guru telah mempelajari kitab suci Kunlun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menguasai kitab suci Kunlun secara menyeluruh. Akan tetapi, guru telah memperingatkan bahwa metode hati kitab suci tidak dapat diwariskan kepada makhluk hidup manapun. Paman Guru, mohon jangan membocorkannya, kalau tidak, saya akan tamat. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Badao menepuk pundak Wutian. Saat ini, di Gunung Suci di Kota Abadi, Julian dan orang-orang kuat lainnya berkumpul bersama. Setelah berdiskusi sebentar, mereka mencapai kesepakatan, yaitu memaksa masuk ke gerbang abadi dan menghancurkannya. Jika orang-orang kuat dari Gunung Kunlun yang dipimpin Wutian menghalangi jalan mereka, mereka akan bertarung.
Biarkan Wutian menyerah saat ia melihat kesulitannya. Namun, Farah tidak perlu mengungkapkan wajah aslinya dalam pertempuran ini. Sebaliknya, dia akan menunggu sampai akhir untuk mengungkapkan wajah aslinya dan membunuh Hernandez secara pribadi untuk membalaskan dendam keluarganya. Kecuali Farah, semua orang muncul dalam wujud aslinya. Gerbang abadi, di luar gerbang gunung. Sekelompok orang muncul. Pemimpinnya adalah Julian, diikuti oleh Ziwei, Muzu, Falmi dan Yueming. Farah berdiri di ujung, mukanya tertutup kerudung. Begitu dia muncul di luar gerbang-gerbang abadi, aura pembunuh muncul dari tubuh Farah. Dia menatap formasi gerbang-gerbang abadi di depannya, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia telah menunggu hari ini sejak lama. Pada awalnya, dia terpaksa mengendarai alam semesta untuk melarikan diri. Di alam semesta itu, ada banyak kerabatnya dan beberapa pengawal setia keluarganya. Namun, semua yang berhasil lolos bersamanya tewas. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Hari ini, saya akhirnya kembali. Siapa? Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Saat teriakan keras terdengar, beberapa pengikut Sekte Abadi muncul di depan gerbang gunung. Ratusan murid yang memegang pedang muncul di depan Julian dan yang lainnya. Sebelum Julian sempat berbicara, Farah yang mengenakan gaun hitam, melangkah maju dan muncul di depan ratusan murid pada saat berikutnya. Orang yang menginginkanmu mati. Farah berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika dia berbicara, sebuah pedang yang berkilauan muncul di tangannya, dan dia menggerakkan tubuhnya dan sebuah bayangan muncul. Bayangan itu mengitari ratusan pengikut Sekte Abadi di depannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya, bayangan itu kembali ke tempat asalnya dan bergabung ke tubuh Farah. Ratusan pengikut Sekte Abadi jatuh ke tanah dalam genangan darah. Gerbang Abadi merupakan sekte yang paling kuat di domain abadi. Penguasa Gerbang Abadi adalah penguasa wilayah abadi. Semua pengikut Gerbang Abadi sangat kuat. Namun, menghadapi Farah, yang berada di alam Wuliang dari Tianji Dao, para murid ini tidak mampu menahan satu pukulan pun dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Swoosh! Energi pedang yang terwujud muncul dari pedang panjang di tangan Farah, dan energi pedang itu meledak, langsung menyerang formasi perlindungan Gunung Gerbang Abadi. Gemuruh! Dalam sekejap, formasi perlindungan Gunung Gerbang Abadi mulai bergetar, dan beberapa gunung suci di sekitarnya terus berguncang, lalu runtuh. Pergerakan Gerbang Abadi menarik perhatian banyak makhluk di kota abadi di dekatnya. Apa yang sedang terjadi? Makhluk macam apa ini yang menyerang formasi pelindung Gunung Gerbang Abadi? Berani sekali. Semua makhluk hidup di kota abadi memandang ke arah Gerbang Abadi, dengan pikiran spiritual mereka terfokus pada apa yang terjadi di luar gerbang Gunung Gerbang Abadi. Bersambung.